selama 3 tahun itu saya ngumpulin uang untuk beli rumah, dan sampai akhirnya 4 tahun pengen beli kendaraan, itu uangnya dikasih ke mertua. Baru berjalan 2 tahun itu saya bisa beli rumah 2, bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya, seperti itu. Jadi kalau apa yang jenengan rasakan saat ini, saya mengambil ibrah dari apa yang saya rasakan, bahwa tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan tanggung jawab kita untuk baik kepada orang tua. Karena seandainya apapun yang kita punya di dunia ini, bahkan hidup kita berikan kepada orang tua, itu nggak akan bisa balas kebaikan orang tua. Kalaupun saat ini hidup jenengan sampai rasakan sengsara, saya cuma minta satu, ikhlas, itu aja. Karena dengan keikhlasan itu saya berkeyakinan, saya berbicara menggunakan hati, ya. Saya berbicara antara hati dan hati. Saya berkeyakinan hidup jenengan nanti pasti akan bahagia. Bukan hanya besok, sekarang atau nanti, bahkan nanti ketika sudah mati. Yang terpenting jenengan sekarang itu ikhlas saja. Kan banyak orang tua itu terkadang, ini kata-kata dari Abah Yai saya, terkadang beliau pernah menyampaikan ke saya begini, ada saya orang tua, anak saya itu minta dibelikan rumah, ya kan, atau orang tuanya sakit minta dibiayai atau diberikan rumah. Kebanyakan orang tua lebih mementingkan anaknya, padahal tanggung jawab kepada anak itu terbatas. Tapi tanggung jawab kita berbakti kepada orang tua tidak terbatas. Sampai kita mati, sampai orang tua itu mati, kita tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kepada anak tidak. Ketika anak itu sudah balik, sudah menikah, kita sudah lepas. Tanggung jawab kita sudah lepas. Tapi tanggung jawab kita kepada orang tua tidak akan lepas selama-lamanya. Makanya itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan sampai lihat sekarang, saya nggak mau ngomongin orang kok, saya melihat saya. Begitu banyak ujian, cobaan yang saya terima dari itu. Saya biasa-biasa aja, dan hidup saya tetap bahagia. Itu bukan berkat saya, berkat doa dari orang tua. Kuncinya yang panjenengan lakukan sekarang adalah ikhlas dengan apapun yang terjadi di dalam hidup panjenengan. Saya tahu kok, kan nggak usah ceritain panjang lebar ke saya. Bagaimana proses hidup jenengan, saya insya Allah paham. Memang harus ikhlas, karena kembali lagi sengsara itu membawa berkah. Untuk ikhlas insya Allah Gus. Iya, cuman apa yang saya lakukan ini apa sudah ini gitu, maksudnya apa sudah benar? Sudah baik. Tetapi alangkah baiknya kalau lebih baik lagi. Dan ingat ya. Soalnya diem loh Gus saya. Iya, ikhlas itu tidak ada ngedumelnya ya. Ikhlas itu lepas. Kalau orang ikhlas tapi kok masih sakit hati, aku ikhlas kok bolok nih, tapi ditenono mburi nih, gitu. Itu namanya tidak ikhlas. Nah, ikhlas itu loh. Aku ikhlas kok dia bojo cerewet, namanya tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu nggak ada perasaan yang gimana kecuali bahagia. Ikhlas itu adanya cuma bahagia. Adanya cuma bahagia. Kamu pegang aja kata-kata saya, insya Allah nanti ada waktunya jenengan bisa merasakan dari apa yang sampean lakukan. Sekarang masih dalam taraf menanam. Ya ngeri saya cuma itu, maksudnya murka beliau dia selamanya masih marah sama saya. Ada seseorang yang pernah bertanya ke saya tentang apa yang jenengan rasakan. Gus, ini mertua saya ini kok jahat sama saya, kayak gitu. Padahal gaji saya itu sudah saya kasih ke mertua. Tapi kenapa saya itu kok tetap dibanding-bandingkan dengan menantu yang lainnya seperti itu? Dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya. Saya harus kayak gimana? Saya jawab. Saya mengambil dari kata-kata abah saya bahwa itu tadi tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan tanggung jawab kita untuk baik kepada orang tua. Ingat ya, kebaikan itu jangan karena orang tua kita, jangan karena tetangga kita, jangan karena saudara kita, jangan karena manusia.
baik itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama hati kita akan senang, dan yang kedua kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itu seperti itu. Ya memang kelihatannya kalau orang dihina kok tetap santai-santai aja kan dia, kelihatannya nggak ada harga dirinya kan begitu. Tapi jangan dilihat secara zahiriahnya. Ingat ya, sekarang begini, sampean tak kasih minum, sampean nggak terima, mau aku, sampean diem aja lah, sampean nggak terima ya, kembali nggak kepada saya? Kembali. Tapi kalau sampean tak kasih, sampean terima, ya nggak ada hikmah apa-apa. Makanya ada sebuah riwayat ketika baginda Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya, ketika itu lewatlah orang kafir. Kamu itu goblok, ikut ke tukang penipu, tukang sihir, Muhammad. Kamu tuh cengok, ya dia diam aja. Makin lama terus dihina, akhirnya dia marah. Ketika dia marah, baginda Rasulullah pergi. Ketika baginda Rasulullah pergi, ini yang sahabat baginda ini langsung nyusul. Lalu tanya, ya baginda Rasulullah, tadi ketika saya dihina, saya dicaci, saya diam, saya tenang, jadi kan kok senyum dan tetap berada di situ. Ketika saya mulai marah, saya menjawab, jadi kan pergi. Kata baginda Rasulullah, ketika kamu tadi dihina, kamu diam, kamu sabar, malaikat datang mendoakan kamu naik derajat kamu. Yang dihina semakin hina di mata Allah. Tapi ketika kamu menjawab, kamu marah, malaikat pergi. Yang datang setan. Ya karena setan datang, saya pergi. Buat apa? Saya duduk sama setan, kan begitu kata baginda Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ada suatu hal yang nggak baik, kita itu tetap bisa baik, maka ya hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan saya yakin saat ini yang lebih penting saya minta jangan untuk ikhlas saja, ikhlas dan terus berbuat baik, kerjanya terus semangat, sama istri baik, sama orang tua baik, hidup cuma baik. Sama nggak usah ngeliat kemana-mana, lihat saya ini loh, kurang kayak gimana, saya? Biasa-biasa aja. Ada masalah nggak sama saya? Seandainya saya di penjara, saya udah apa-apa, santai aja kok. Gitu. Kurang masalah bagaimana? Ya tenang aja. Jalani itu penting semangat untuk membahagiakan istri karena Allah. Itu aja, semangat. Ketika tidak ada hal yang itu yang bisa dilakukan, lakukan yang lain. Yang penting niat untuk menafkahi itu sudah ibadah. Ibadah itu nggak hanya sholat zikir. Gitu, kan. Sampai bekerja untuk istri, sampai hatinya senang, semuanya itu terasa tenang. Sampun nggih, sakniki gantosan nggih. Monggo. Ya.